سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Pada hari ini, hari Jumat awal, Jumat daripada bulan Syawal yang merupakan Sayyidul Ayyam untuk menentukan kesan bulan suci Ramadan pada tindak tanduk kita. Bulan Syawal, bulan untuk mengadakan evaluasi bagi apa yang kita telah lakukan pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ditekankan pada waktu siang untuk kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebulan penuh untuk mendidik kita punya semangat, untuk mendidik kita punya kerohanian, untuk mendidik kita punya kepribadian, melatih kita untuk melaksanakan semampu mungkin segala apa yang berbentuk positif di dalam agama kita, agar kita jadikan kebiasaan dan jadikan panduan pada bulan-bulan sesudah bulan suci Ramadan, terutamanya bulan Syawal. Kerana kalau kita pada bulan Syawal ini kita berjaya untuk menjaga apa-apa yang ditekankan pada bulan suci Ramadan, kita senantiasa berpuasa pada hari-hari yang tertentu, pada hari-hari yang disunahkan oleh Asy-Syari'atul Islamiyah, dan kita senantiasa mengadakan qiyamul lail, maka kita akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kita supaya sesudah saja lebaran, pada Ats-Tsani, hari yang kedua daripada Syawal, maka kita ditekankan berpuasa 6 hari secara berturut-turut mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Disundakkan, digalakkan untuk menunjukkan sejauh mana kita punya puasa memberikan kesan pada jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamid dahri atau ka'annama shama ad-dahra kullahu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, tentunya dengan keimanan dan tidak mengharapkan pahala kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap
berpuasa setahun penuh. Dalam satu hadis bahwa kita berpuasa pada bulan suci Ramadan 30 hari ataukah 29 hari, maka itu kita dianggap berpuasa 10 bulan penuh. Sebab apa? Sebab al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan digandakan secara otomatik dalam Islam adalah 10 gandaan. Kalau kita berpuasa 6 hari daripada Syawal, daripada awal Syawal, ataukah kita secara selang-seling, atau kita laksanakan bila mana saja pada bulan Syawal, selama 6 hari itu dianggap 2 bulan. Jadi orang yang mempunyai kesan positif pada apa yang telah dilaksanakan daripada segala bentuk ibadat, terutamanya berpuasa, atau dia qiyamul lail, atau membaca Quran, atau dia bersedekah, dapat mempengaruhi tindak tanduk dia dan membersihkan jiwa dia pada bulan Syawal. Jadi penentuannya, apakah kita boleh berinteraksi pada bulan Syawal ini semampu mungkin mengikuti jejak kita pada bulan suci Ramadan. Karena kita ditekankan janganlah kita hanya beribadah saja, mefokuskan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Tapi kita nak jadikan Ramadan ini sebagai panduan utama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pada bulan Syawal 6 hari menunjukkan adanya dia punya amalan pada bulan suci Ramadan, merupakan tanda yang jelas adanya amalan dia, terutama puasa dia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditekankan dia beramal seperti mana pada bulan suci Ramadan. Sebelum subuh kita bangun salat tahajud atau qiyamul lail. Kalau kita tidur sesudah salatul isya dan bangun, namanya salatul tahajud. Kalau kita tak tidur, namanya qiyamul lail. Semua salat yang kita laksanakan sesudah salat isya, meskipun witir, dianggap qiyamul lail. Atau salatul tasbih adalah dianggap qiyamul lail. Pada waktu itu, kalau kita qiyamul lail, sehinggalah kita sampai pada waktu fajar, dan kita membaca wirid-wirid kita, ditekankan oleh ulama, terutamanya la ilaha illallah wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita berdoa, naam, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahuma biyadik la yamlikuhuma illa ghairuk. Membaca 25 kali, insyaallah dunia kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 25 kali atau lebih dari itu. Kita boleh baca sebelum kita solat qiyamul lail, atau waktu kita sujud, atau kita sudah solat qiyamul lail atau sembahyang tahajud atau sembahyang tasbih. La ilaha illallah wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang menambah adad asy-syaf'i wal witr wa kalimatillahi tammati thayyibatil mubarakat. Mintalah apa yang diminta. Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku meminta karuniamu di dunia ini, wa rahmatika, dan rahmatmu di akhirat. Maka discaya, kata ulama, yang mempraktekkan doa ini diterima doa dia insyaallah taala, jutawan di dunia dan jutawan di akhirat. 25 kali. Semua orang yang punya masalah kehidupan dia punya bisnis, macet, maka bacalah wirid ini sebelum fajar menyingsing. La ilaha illallah wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mintalah, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma biyadik la yamlikuhuma ghairuk. Aku minta daripadamu ya Allah karuniamu di dunia ini,
dan rahmatmu di akhirat. Rahmat Allah adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga yang paling tinggi adanya kita dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil firdausil a'la. Semua di syurga kita boleh tengok Allah. Tapi persentage melihat Allah di firdausil a'la tentunya lebih besar dibandingkan daripada tingkat 1. Jadi kita minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali sembahyang taubat pada waktu bulan Ramadan, terutama 10 akhir. Kita solat hajat, kita solat tasbih, kita sembahyang tahajud. Jangan tinggal. Jadikan kebiasaan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Ramadan ini ditekankan berpuasa pada bulan suci Ramadan untuk mendidik jiwa kita, mendidik pribadi kita supaya kita senantiasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah, senantiasalah bertasbih dan bertahmid, wahai Nabi yang mulia, dan bersama-sama orang yang sujud solat yang ini, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu, datang ajal kamu. Sebab ajal ini merupakan satu keyakinan. Orang tengok malakul maut. Nah, orang tengok malakul maut. Setelah itu munkar wa nakir. Orang tengok alam al-ghaib, alamul malakut. Allah perlihatkan. Pada waktu itu orang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa agama Islam ini adalah benar, bahawa akhirat ini adalah benar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mesejnya adalah benar. Bagi orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah dia. Tapi bagi orang yang menjauh daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiada daripada apa yang melazimi hati dia kecuali penyesalan demi penyesalan. Tapi Allah sudah tak terima taubat kita, tak terima ibadah kita bila mana kita sudah melihat malakul maut. Kita akan melihat malakul maut dalam bentuk yang mengerikan bila mana amalan kita tidak baik. Bila mana amalan kita diterima Allah, maka kita akan melihat malakul maut dengan bentuk yang indah, yang cantik, yang tampan, memberikan salam para malaikat, memberikan salam kepada kita. Bahkan sebagian ulama yang menyambut dia karena adanya banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyambut dia. Bahkan Al-Imam Suyuti, sebagaimana yang dinukil Al-Imam Ad-Dardir Al-Maliki, dan dinukil juga oleh As-Sayyid Al-Habib Dahlan, Mufti Makkah Asy-Syafi'i, bahawa kalau kita pada malam Jumat dan hari Jumat seperti ini, kita membaca selawat meskipun sekali, tiap-tiap malam, tiap-tiap Jumat, hari Jumat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibi Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya tengok Profesor Buti, dia tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tapi dia tambah daripada awalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Naam, al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jahi. Naam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Katanya apa yang dinukil ulama, bila mana kita baca di tiap-tiap Jumat meskipun sekali, maka Allah akan menguruskan jenazah kita. Maka Rasulullah akan menguruskan jenazah kita. Sebab kita termasuk orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminta pada sesudah Syawal ini kita senantiasa istiqamah terhadap apa yang kita telah laksanakan pada bulan suci Ramadan, berpuasa mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Kita bangun sahur, kita sahur, lambatkan sahur, kita percepatkan berbuka puasa dan menjaga doa-doa dia. Naam, dan menjaga doa-doa dia. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berpuasa karena engkau.
Allah wa bika amantu, dan saya beriman kepada kamu. Naam. Wa ala rizqika aftartu, atas rezeki kamulah saya berbuka puasa. Sebagian pendakwa mengatakan ini dibaca sesudah kita berbuka puasa. Tak, dibaca sebelum buka puasa dan dibaca sesudah berbuka puasa. Naam. Sebab tidak ada yang menetapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membaca sesudah berbuka puasa. Apa bedanya doa ini? Supaya keimanan kita dikekalkan oleh Allah, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan senantiasa kita punya rezeki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang senantiasa berpuasa. Apalagi kita berpuasa 6 hari, dan pada hari ini bagi orang yang berpuasa daripada hari kedua daripada Syawal, dianggap ini merupakan hari yang terakhir. Naam. Hari yang terakhir. Esok Lebaran. Naam. Bagi orang yang nak mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, disunnatkan, ditekankan berpuasa 6 hari berturut-turut. Tapi di dalam Islam tidak ada yang mewajibkan. Bagi orang yang mampu. Naam. Kita sekarang ni pada awal-awal Syawal ni tak boleh. Tak boleh berpuasa berturut-turut, berbanyak undangan, open house setiap hari. Saya baru 2 hari saja puasa. Hari kedua, hari ketiga, open house. Kita tidak memenuhi panggilan orang akan tersinggung. Yang mana bagus, kita berpuasa ke wala kita memenuhi panggilan orang? Wallahi, ana pilih yang 2 pilihan. Kita tetap berpuasa. Naam. Kita berpura-pura tidak berpuasa, pergi. Kalau kita dipaksa untuk makan, kita makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita datang kepada open house jam 11, tak ada masalah. Allah sudah kira kita berpuasa sampai jam 11. Dan kita sudah memasukkan kegembiraan pada hati orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Memasukkan kegembiraan pada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pahala yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan kepada orang yang memanggil saya berbuka, mudah-mudahan saya mendapat pahala lebih tinggi daripada berpuasa pada hari ini, sebab saya memasukkan kegembiraan kepada saudara saya yang memanggil saya untuk open house. Jadi tak ada masalah. Naam. Kemarin juga ada open house, tapi saya minta maaf. Datang tamu di rumah. Nah, saya pula-pula juga angkat syahid. Naam. Letakkan lagi syahid, teh, naam, kacang saya letakkan di mulut, seakan-akan saya sama-sama, artinya makan sama-sama dengan tamu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelonggaran bagi kita. Naam. Kalau kita memenuhi panggilan saudara kita, maka kita akan mendapat pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahawa puasa pada bulan Syawal ini, naam, tidak wajib kita laksanakan secara kontinu. Nah, kita laksanakan mengikut kemampuan kita sampai akhir Syawal. Kalau nak yang terbaik, kita puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Nah, atau 3 hari. Yang dicela oleh ulama, jangan sampai kita lebih daripada 3 hari kita tak berpuasa. Nah, kalau kita puasa Senin dan Kamis, berarti kita berpuasa tidak melintasi daripada 3 hari. Untuk apa itu? Kata ulama, supaya hati kita tidak keras. Hati kita lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati kita lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mudah melaksanakan tuntutan syariat. Naam. Apalagi kita berpuasa pada bulan Syawal dan sudah melaksanakan puasa bulan Syawal, wallahi kita dapat melihat kesan positif bila mana kita sudah berpuasa. Meskipun 1 hari, kita nyaman, kita punya perasaan nyaman, kita beribadah. Naam. Karena sehari itu sama dengan 10 hari. Naam. 3 hari sama dengan sebulan. Kalau kita sudah selesai melaksanakan 6 hari bulan Syawal, meskipun laksanakan hari Senin dan Kamis atau al-ayyamul bid,
yaitu 13, 14 dan 15, atau ayyamus sud 6, 27, 28, 29, maka kita akan terasa nyaman di dalam hati kita, dan kita punya jiwa kita, keimanan kita tambah meningkat. Sebab apa? Sebab Allah sudah catat dalam Lauhi Mahfuz bahwa kita setahun penuh dianggap berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tak berpuasa. Nah, meskipun kita berpuasa, yang penting kita sudah berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian 6 Syawal. Pada hari-hari yang lainnya itu kita berbuka puasa, dianggap kita ini berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa ini, segala amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya merupakan ibadah, pemikirannya merupakan ibadah, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini merupakan miftahul ibadah atau babul ibadah, kunci segala ibadat adalah berpuasa. Maka kita membiasakan diri kita ketika disuruh berpuasa pada bulan suci Ramadan, untuk kita membiasakan diri kita berpuasa pada hari-hari yang lain, apalagi nanti akan sampai kepada 10 awal daripada Dzulhijjah. Allahu Akbar. Di mana berpuasa pada hari itu melebihi segala-galanya daripada ibadat kita. Semua ibadat kita, kata Rasulullah, kata para sahabat, meskipun berjihad di jalan Allah, ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali orang tu dia keluar membawa semua harta dia dan membawa jiwa dia berperan di jalan Allah, dan tidak ada yang disisa daripada harta dia, jiwanya dia mati syahid dan hartanya juga dibelanjakan di jalan Allah dalam peperangan untuk menegakkan Islam, barulah orang tu dikatakan lebih hebat daripada orang yang berpuasa pada 10 awal daripada, atau beramal dan berpuasa 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Banyak lagi hari-hari yang lain yang mana ditekankan oleh Islam. Semuanya adalah kesan daripada bulan suci Ramadan. Bila mana kita laksanakan dengan baik, terutama kita menjaga akhlak berpuasa. Akhlak berpuasa yang paling ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita kontrol mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan benda-benda yang kotor. Jangan sampai kita mengangkat suara kita lebih daripada suara lain. La yarfa' sautahu, la yaskhab, wa la yarfuth. Tidak angkat suara dia. Lebih daripada apa yang orang perlukan dari suara kita. Wa la yarfuth, dan tidak berkata-kata kata-kata yang boleh membangkitkan syahwat, kecuali dengan suami istri itu lainlah, digalakkan. Dengan suami istri tak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digalakkan untuk untuk prosedur al-insaniyah. Kecuali suami istri, subhanallah, dibolehkan. Ada mengatakan digalakkan demi untuk memproses manusiawi ini. Jadi ada benda-benda yang Allah larang secara umum, tapi dikecualikan pada waktu-waktu yang khusus. Subhanallah. Jadi kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini hendak mendidik jiwa kita, membiasakan jiwa kita supaya kita senantiasa boleh menahan lapar dan dahaga, supaya kita boleh merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Saudara-saudara kita di Palestin tidak mendapatkan, kemungkinan 2-3 hari tak makan. Kita nak merasakan juga apa yang mereka rasakan. Dan di tempat-tempat yang lain tak mendapatkan. Di Afrika, saudara-saudara kita tak makan. Kita di sini, alhamdulillah, di Malaysia sedikit-sedikit makan. Kita di sini sedikit-sedikit makan. Apalagi kita open house. Allahu Akbar. Allah saja yang tahu. Pagi open house, tengah hari open house, manapun open house. Allahu Akbar. Jadi kita menahan kita punya lapar dan dahaga sekurang-kurangnya untuk mengatur jadual permakanan kita dan minuman kita. Bila mana kita boleh
Mengatur jadwal makan minuman kita ini berarti kita punya ibadah akan berjalan dengan normal. Naam. Sebab gangguan yang paling besar adalah perut kita. Naam. Naam. Dikatakan baitudda, rumah segala penyakit adalah perut kita. Kalau kita boleh kontrol perut kita mengikut jadwal yang ditetapkan oleh Islam, maka kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan lagi, zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan pada bulan suci Ramadan, jangan kita amalkan pada bulan Ramadan saja, tapi kita juga amalkan selain pada bulan suci Ramadan, karena nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam bukunya As-Sahih Ibnu Khuzaimah. Naam, ada 4 zikir. 4 zikir merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Merupakan asal usul istiqamah. Naam. Sahabat menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, coba tunjukkan kepada saya teori amal yang ringkas. Dan saya tak mau tanya seseorang selain daripada kami ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamah atas la ilaha illallah. La ilaha illallah tuntutannya banyak. Tuntutannya yang terutama adalah kita senantiasa menjaga kita punya salat, menjaga puasa kita, menjaga sedekah kita, menjaga haji kita, umrah kita. Nah, yang dikatakan al-ibadatul mahdhah. Nah, yang mana ibadah ini gambarannya semata-mata ibadah saja. Kita jaga tu, tapi dengan dasar kita senantiasa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian diiringi astaghfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Kenapa mesti istighfar? Kenapa bukan istighfar dulu? Nah, kemudian la ilaha illallah karena untuk memperkasa kita punya akidah mesti mengucapkan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Nabi yang mulia bahawa tiada Tuhan yang patut disembah dalam semua aspek kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah di dalam ibadah kita, akhirat kita atau dunia kita. Ekonomi kita, politik kita, sosial kita, apa saja kehidupan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun kita hendak melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, mengikut apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak sanggup melaksanakannya. Nah, dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terhebat. Yang terhebat menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga dianggap tak melaksanakan sesuai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diminta untuk istighfar. Wastaghfir li dzambika. Dan minta ampunlah wahai Nabi yang mulia terhadap apa yang kamu kurang laksanakan tepat. Dan walil mu'minin. Sampai begitu Rasulullah dia solat tengah malam sampai bengkak-bengkak kaki dia. Dan Rasulullah kalau solat adalah semuanya khusyuk lillahi ta'ala. Masih lagi dikatakan kurang lagi. Sedangkan dialah makhluk yang paling hebat menyembah Allah. Mengalahkan Jibril alaihissalam. Mengalahkan para malaikat. Tapi toh masih dia katakan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sehebat itu yang sebagaimana diceritakan oleh As-Sirah Nabawiyah, dia tidak menjamin masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk syurga. Tapi amalannya tidak menjamin Rasulullah masuk syurga. Allah yang menjamin dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannatah. Tidak ada seseorang daripada kamu yang dimasukkan oleh amalan dia di syurga. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun ya Rasulullah amalan kamu tidak masuk ke syurga. Sedangkan engkau ya Rasulullah luar biasa, manusia yang al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna.
dianggap amalan dia tidak memberikan, tidak menjamin masuk surga. Wala ana, meskipun saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali kalau bukan Allah yang melimpahkan rahmatnya kepada saya pun tak berhak masuk surga. Sebab surga ini bukan milik kita, bukan milik Rasulullah, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah dijamin masuk surga. Nah, jangan tertipu dengan ceramah Profesor Quraisy Shihab di YouTube yang mengatakan Rasulullah pun tidak dijamin masuk surga. Itu salah paham. Salah paham daripada konteks hadis ini. Sedangkan karena Allah sudah menjamin dalam banyak nas bahwa Rasulullah dijamin masuk surga. Tidak ada orang yang berhak masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk surga dan umatnya, barulah umat-umat yang lain dan para nabi masuk surga. Masya Allah. Kita ini beruntung umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menunggu Rasulullah akan tunggu kita di pintu surga. 6. Dia tunggu umatnya di pintu surga untuk sama-sama masuk surga. Selepas masuk surga, barulah umat-umat yang lain diketuai oleh para rasul dan para nabi mereka masuk surga. Tidak ada orang yang boleh masuk surga kecuali Rasulullah SAW sudah masuk surga dan umatnya, kemudian umat-umat yang lain masuk surga. Masya Allah. Jadi berbahagialah kita. Makanya itu kita ditekankan supaya senantiasa berselawat, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat. Nah, berselawat kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah dapat membimbing kita, dapat mendoakan kita di makamnya. Nah, karena kalau bila mana kita berselawat, maka Rasulullah mengetahui siapa yang berselawat kepadanya dan diketahui orang tuanya siapa yang berselawat. Dan dikatakan kalau kita berselawat pada hari Jumat ini, nah, atau pada selain Jumat senantiasa berselawat, kita dianggap orang yang paling berbakti kepada orang tua kita. Bila mana kita orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita, kata ulama, meskipun kita amalan kita sedikit, maka Allah akan sempurnakan dengan adanya kita patuh kepada kedua orang tua kita. Dan itu juga ditekankan dalam bulan suci Ramadan. Ada 3 perkara orang rugi. Kedua orang tuanya atau salah seorang daripadanya meninggal dunia tidak sempat dimasukkan syurga, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak meredakan orang tua dia tak mendoakan dia. Nah, adalah orang yang paling rugi. Nah, orang yang paling rugi juga bila mana datang bulan suci Ramadan. Nah, tidak dimaafkan dosa-dosa dia. Nah, tanda adanya dosa-dosa kita dimaafkan, kita pada bulan Syawal ini senantiasa mengadakan ibadat terutama puasa sama dengan bulan puasa. Yang ketiga adalah orang itu bila mana disebutkan nama Rasulullah, disebutkan saja. Nah, maka dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sya'rani kalau membaca Quran dan dia melihat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perintah itu daripada ayat itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka sembahlah Allah Tuhanmu wahai Nabi yang mulia sampai ajalmu datang. Maka dia berselawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita mesti perhatikan waktu membaca Quran disebutkan nama Rasulullah SAW, maka kita wajib waktu melihat nama Rasulullah SAW atau mendengarkan, wajib kita, bukan sunnah, wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti saya sebutkan sekali. Rasulullah semestinya semua orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia dianggap wajib, bukan sunnah. Bila mana nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka menjadi wajib kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil sungguh, man idza dzukirtu, bila mana saya disebutkan, walam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat kepada saya, orang yang bakhil tempatnya di neraka. Nah, pakar hadis meletakkan kaedah bagaimana nak mengetahui dosa besar dan kecil.
Dosa besar bila mana disebutkan api dan neraka. Bila mana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu dan kita tak melaksanakan, atau kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, larangan, dan kita laksanakan, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Ataukah dilaknat, atau disebutkan syaitan, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Tiga-tiga ini menunjukkan perintah itu bila mana tidak laksanakan, kita akan mendapat dosa besar. Larangan itu bila mana kita laksanakan, maka kita akan mendapat dosa besar. Jadi bila mana kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita membaca atau mendengar melalui media sosial, sama ada kita Instagram atau apakah, tengok nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib, bukan sunnah, wajib kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat daripada kita ni berselawat saja. Kita nak berselawat, dikatakan sunnah muakkadah. Nak berselawat kepada Rasulullah. Tetapi bila mana sudah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan nama dia. Kita dengarkan orang membaca hadis menyebutkan Rasulullah atau membaca ayat Quran. Orang berceramah sebutkan Rasulullah SAW, maka wajib kita berselawat kepada Rasulullah. Wajib. Berselawat kepada Rasulullah. Sebab dia merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berselawat. Kita kalau di Mesir, orang berselawat, maka masjid ini Allah bergema masjid ini. Semuanya berselawat. Sebab dia memahami, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau kamu sungguh-sungguh beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh menjaga adab-adab kita pada bulan suci Ramadan supaya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil alaina min barakatik wa sakanatik wa nafahatik wahfadh hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa wuzara'ahu wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.